Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian pagi hari ini? Di sesi kali ini kita akan belajar tema 1. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran pada sesi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran pada sesi kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Adik-adik sekalian, langsung saja kita mulai pembelajaran pada sesi kali ini. Hidup rukun di sekolah. Tema 1, subtema 3. Pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada sesi kali ini, Gus Andri ingin mereview pembelajaran tema pada minggu lalu. Untuk yang pertama, mari kita mereview tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Adik-adik sekalian, pada minggu lalu telah belajar tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Perbedaan antara kalimat ajakan dan kalimat penolakan meliputi yang pertama, dari isi. Kalimat ajakan berisi mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat penolakan berisi menolak untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan mempunyai ciri menggunakan kata mari atau ayo. Kalimat penolakan memiliki ciri menggunakan kata maaf atau tetapi. Contoh kalimat ajakan. Hai Sari, mari kita mulai latihan menarinya. Di sini ada kata mari. Itu artinya kalimat ini adalah kalimat ajakan. Kemudian contoh kalimat penolakan. Maaf Nina, saya belum bisa menarinya. Di sini ada kata maaf. Itu artinya kalimat ini menunjukkan kalimat penolakan. Kemudian mari kita review untuk pengamalan nilai sila keempat dan kelima. Sila keempat di dalam Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan sila kelima pada Pancasila dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar pemilihan ketua kelas. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar siswa-siswi yang sedang membersihkan halaman sekolah. Mari kita bahas pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, siswa-siswi sedang mengadakan pemilihan ketua kelas di dalam kelas. Dalam pemilihan ketua kelas tersebut, siswa-siswi menggunakan metode voting atau pengambilan suara terbanyak.
Dari gambar ini menunjukkan siswa-siswi tersebut telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian, pada gambar yang kedua, siswa-siswi sedang membersihkan halaman sekolah. Kegiatan tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila yang ke-5, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, mari kita lanjutkan untuk mereview bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan-bilangan asli yang positif. Kemudian, mari kita lanjutkan pada latihan bilangan cacah. Mengurutkan bilangan cacah. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Di sini, pada nomor 1, ada angka 352, kemudian 347, dan 375. Dari ketiga angka tersebut, kita disuruh untuk mengurutkan dari nilai yang terkecil, kemudian sampai yang terbesar. Dari ketiga angka tersebut, bisa kita susun menjadi 347, 352, dan 375. Nomor 2. 453, 467, 446. Di sini kita disuruh untuk menyusun dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Dari ketiga angka tersebut bisa kita susun menjadi 446, 453, dan 467. Itulah adik-adik review kita pada pembelajaran tema minggu lalu. Selanjutnya, di sesi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema pada halaman 107 tentang kalimat perintah. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada sesi kali ini. Ayo membaca. Di sini terdapat dialog atau percakapan antara ibu dan Nin. Nin, ini bekal makanmu, jangan lupa dibawa. Nanti berbagilah dengan temanmu jika ada yang tidak membawa. Baik, Bu. Mengapa kita harus berbagi dengan orang lain, Bu? Berbagi dengan sesama itu baik, Nin. Itu berarti kita peduli dan rukun dengan sesama kita. Dari percakapan tersebut, terdapat kalimat perintah. Langsung saja kita lanjutkan ke halaman 108. Menunjukkan kalimat perintah dalam teks bacaan. Nomor 1. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Nina dan ibu tersebut. Pada garis merah ini, bagian percakapan ibu yang di dalamnya terdapat kalimat perintah. Kalimat perintah itu meliputi, Nin, ini bekal makanmu, jangan lupa dibawa. Kemudian, nanti berbagilah dengan temanmu jika ada yang tidak membawa. Dari bentuk kalimat perintah tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang isinya
menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ayo menulis, halaman 109. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Adik-adik sekalian, kita telah membahas tentang kalimat perintah. Mari kita mulai berlatih untuk melengkapi beberapa kalimat perintah berikut. Nomor 1. Titik ke kelas setelah bel berbunyi. Di sini ada 5 pilihan jawaban. Untuk nomor 1, maka pilihan jawabannya adalah masuklah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Di sini menggunakan tanda seru. Itu artinya kalimat ini adalah kalimat perintah. Yang kedua, kebersihan kebersihan kelas. Kira-kira yang mana jawaban untuk nomor 2? Jawabannya adalah jagalah. Jagalah kebersihan kelas. Menggunakan tanda tanya lagi. Itu artinya kalimat perintah. Jagalah kebersihan kelas. Artinya kita disuruh untuk menjaga kebersihan kelas. Nomor 3. Titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kira-kira yang mana jawabannya? Tutuplah. Jawabnya adalah tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nomor 4. Titik sepatumu dirak agar terlihat rapi. Kira-kira jawabannya yang mana adik-adik? Letakkan atau rapikan? Jawabnya adalah letakkan. Letakkan sepatumu dirak agar terlihat rapi. Kemudian yang terakhir adalah rapikan tempat tidurmu setelah bangun tidur. Itulah adik-adik beberapa contoh kalimat perintah. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya pada halaman 116. Bacalah teks di bawah ini dan tunjukkan kalimat perintahnya. Di sini ada bacaan dengan judul berolahraga bersama. Hari ini, Nina dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Nina berpasangan dengan Sari. Tiba-tiba mereka terkejut karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Nina terluka dan berdarah. Sari membantu Nina berdiri. Pak Guru mengantarkan Nina ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Adik-adik sekalian, dari teks ini ada beberapa contoh kalimat perintah. Kira-kira kalimat yang mana yang menunjukkan contoh kalimat perintah? Yang pertama, berhati-hatilah ketika berlari. Itu artinya Pak Guru memerintahkan kepada siswa-siswi untuk berhati-hati. Kemudian, pada kalimat ini juga menggunakan tanda seru. Itu artinya kalimat ini adalah kalimat perintah. Kemudian, contoh kalimat perintah yang lain ada di kalimat samakan langkah kalian terlebih dahulu. Di sini Pak Guru meminta
anak-anak atau siswa-siswi untuk menyamakan langkah. Itu artinya Pak Guru memerintahkan kepada siswa-siswi tersebut. Pada kalimat ini pula menggunakan tanda seru. Itu artinya ini adalah contoh kalimat perintah. Itulah adik-adik pembahasan kita tentang kalimat perintah. Sampai di sini, Ustazah yakin adik-adik sekalian sudah paham ya? Untuk itu, mari kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Kita akan belajar tentang operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Memahami operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Siswa di sekolah Nina cukup banyak. Ada 97 siswa laki-laki dan 113 siswa perempuan. Siswa laki-laki dilambangkan seperti ini di sebelah kiri dan siswa perempuan dilambangkan pada bagian sebelah kanan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik-titik. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang dan pendek. Mari kita mulai pada cara yang panjang. Jumlah siswa laki-laki ada 97. 97 artinya 90 menempati puluhan dan 7 menempati satuan. Kemudian jumlah siswa perempuan 113. Itu artinya 100 menempati ratusan, 10 puluhan, dan 3 satuan. Selanjutnya kita jumlahkan dari masing-masing bagian. Ratusan dengan ratusan, 100, puluhan dengan puluhan, 90 dan 10 menjadi 100, satuan dengan satuan, 7 dan 3 menjadi 10. Kemudian ratusan ditambah ratusan menjadi 200, kemudian ditambah dengan 10. Jadi jumlahnya 210. Cara pendek. (97) ditambah 113. Jumlahkan satuannya. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Tulis 0, satuan, simpan 1 puluhan, jumlahkan puluhannya. 9 ditambah 1 ditambah 1. 1 di sini adalah simpanan tadi, menjadi 11. Tulis 1 puluhan, simpan 1 ratusan. Jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 210. Langsung saja adik-adik, mari kita mencoba untuk menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan cacah pada halaman 113. Yang pertama, kita akan mencoba cara yang panjang. Di sini ada angka 137 ditambah 295. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita jabarkan dulu dari yang 137 menjadi 110 ratusan, 30 puluhan, dan 7 satuan. Kemudian kita jabarkan 295 menjadi 200 ratusan, 90 puluhan, dan 5 satuan. Selanjutnya, 1 ratusan kita tambah menjadi 300. Puluhan kita tambah menjadi 120. Satuan kita tambah menjadi 12.
Kita jabarkan kembali. Ratusan, 300 ditambah 100. 100 ini dari 120. Kita pecah menjadi 100 dan 20. Kemudian kita tambah 12 sebagai satuan tadi. Kemudian kita tambah yang ratusan, 300 ditambah 100, 400. Kemudian 30 di sini 20 puluhan ditambah 10 puluhan. Jadi 30, tinggal sisa 2. Jadi 400 ditambah 30 ditambah 2, hasilnya 432. Kemudian cara pendek, 475 ditambah 254. Kita bisa menghitung dari belakang ya. 5 ditambah 4, kemudian 7 ditambah 5, kemudian 4 ditambah 6. Hasilnya adalah 729. Menyelesaikan operasi pengurangan bilangan cacah. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan cacah. Pada pembelajaran yang awal, kita belajar tentang penjumlahan bilangan cacah. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan cacah. Yang pertama, cara panjang. 584 dikurangi 158. Kita jabarkan dulu 584 menjadi 500 ratusan, 80 puluhan, dan 4 satuan. 158 kita jabarkan menjadi 100 ratusan, 50 puluhan, dan 8 satuan. Setelah itu kita coba untuk menguranginya ya. Mulai dari belakang. 4 dikurangi 8, kemudian 80 dikurangi 50, 500 dikurangi 100. Hasilnya 426. Kemudian kita lanjutkan cara pendek. 325 dikurangi 184. Kita bisa menghitung cara pendek dari belakang ya. 5 dikurangi 4, 2 dikurangi 8. Karena 2 dikurangi 8 tidak bisa, maka adik-adik harus pinjam dari depannya 1. Jadi 12 dikurangi 8. Kemudian karena 3 sudah dipinjam 1, itu artinya tinggal 2. 2 dikurangi 1 menjadi 1. Hasilnya 141. Itulah adik-adik pembelajaran bilangan cacah mengenai penambahan dan pengurangan. Adik-adik sekalian bisa berlatih mandiri di rumah ya. Selanjutnya kita lanjutkan pada mata pelajaran PPKN, mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila pada halaman 118. Coba lihat di sini ada lambang bintang. Lambang bintang adalah lambang pada Pancasila, sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada gambar kedua adalah ada gambar rantai. Gambar rantai pada Pancasila menunjukkan sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 118. Mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Adik-adik, kita tadi telah belajar tentang sila pertama dan sila kedua.
Sekarang mari kita belajar tentang pengamalan sila-sila tersebut. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama ada seorang anak yang ingin memberi roti kepada temannya. Yang kedua ada dua anak yang akan bermain sepak bola. Tetapi kedua anak tersebut dari suku bangsa yang berbeda. Dari gambar pertama ini bisa kita lihat bahwa memberi sesuatu kepada teman merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama atau kedua. Jawabnya adalah pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita menghormati orang lain, menolong orang lain, peduli kepada orang lain, tanpa melihat atau membeda-bedakan agamanya, maka itu artinya kita telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada sila yang pertama. Kemudian untuk gambar yang kedua, bermain sepak bola dengan teman yang berbeda suku adalah pengamalan Pancasila sila yang kedua. Gambar pertama menunjukkan sikap toleransi antar agama. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan sikap tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Itulah adik-adik mata pelajaran yang kita bahas pada sesi kali ini. Apakah adik-adik sudah paham? Apabila adik-adik ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung bertanya kepada ustazah ya. Cukup sekian sesi pembelajaran kita kali ini. Apabila ada salahnya, ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.